Ya, saya sebenarnya lebih suka dengan kata pelajar, Pak. Seperti kata Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebenarnya. Iya, saya lebih suka memakai kata pelajar karena pendidikan sekarang sudah menjadi sesuatu yang dianggap formal dan sangat struktural, kaku sekali, Pak. Kalau kata belajar, pelajar itu kemudian menjadi satu yang suci gitu kira-kira, yang sifatnya lebih manusiawi. Jadi pendidikan itu kalau asal katanya kan mendidik dan tujuannya jelas untuk mendidik sebenarnya. Terima kasih. Wong sing dididik kok jenenge pelajar iki mencolote kok semono kuwi piye? Iki asal usul piye kuwi? Nangel ya. Nek rasa kok jawab aku meng nyelekke lucune proses intelektual kita semua dalam mengurusi pendidikan. Engko ana sing disebut guru. Ning sing diwuruhi dijenengke murid. Kuwi kan asal usul sejarah dan filosofinya berbeda. Nek guru kuwi saka India, Sanskerta, Buddha, Hindu. Nek murid teko Arab. Lah bingung nggak? Gurune wong India, muridnya wong Arab. Kuwi dadi wong Indonesia iki kan memang letak di benua kebingungan tuh di Indonesia. Saiki wis tak singkat ngene. Kalau di UIN atau di UII fakultas pendidikan disebut apa? UIN Tarbiyah. Min ayyi min ayyi kayan. Dari kata apa tarbiyah itu? Robaya. Robaya. Ya robaya. Robaya min ayyi. Maksudnya? Nah. Fa'ala. Enggak, maksud saya gini. Kok ono robaya ki akar katanya apa? Robbun. Jadi tarbiyah itu berarti salah satu konstruksi yang muncul dari filosofi dan pemahaman mengenai Allah sebagai Robbun. Allah sebagai macam-macam kan? Ada ilahun, ada Robbun, kemudian ada teksturnya, ada Rohman, Rohim, Mudhil, wakeh 200-an piro jumlah kabeh. Meskipun resmi disepakati 99. Ya. Tapi kan itu Allah dalam fungsi yang bermacam-macam. Tapi ada dua yang inti. Kalau sifat cintanya Allah adalah Rahman dan Rahim, tapi kalau sifat eksistensi Allah, kemudian sifat cintanya Allah, sifat kepengasuhannya Allah kan beda-beda lagi. Allah maha menyesatkan bisa mudhil gitu. Allah maha misalnya wallahu wal azizul qawiyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar, itu kumpulan nama-nama dahsyatnya Allah misalnya. Nah, Rabbun itu Tuhan yang bagaimana supaya pendidikan itu bisa kita konsep berdasarkan kata Rabbun. Kenapa kata pendidikan diambil dari Rabbun? Kenapa tidak dari ilahun? Upamane iki. Nek ora iso jawab ora apa-apa. Ya, mboten saged. Oh ya ora apa-apa. Daripada keliru, Pak. Oke. Nggak, saya cuman mancing karena mbok wis sisan gitu loh. Nek arep apik ki ayo apik tenan, nek arep elek elek tenan. Ojo elek kok ming nyopet, elek kok ming. Nek jan kowe korupsi rasa umroh. Tanggung kuwi Gusti Allah ya tersinggung. Oh duit colongan kok nggo ibadah ya toh. Ah gitu loh. Nek arep apik apiko, sisan lemu apik ojo tanggung-tanggung. Nek arep ngamal tenanan sak pol-pole, nek arep elek duwe kaliber. Nek arep mateni wong mutilasi sekalian. Ngono, ojo mengicrit-icrit. Gitu loh. Ini kan sifat generasi kita yang sekarang ini kan ora cetha. Apik ora tenanan, elek ya ora kendel tenan. Ngerampok, ngono. Dimana kue apik ya ora tenanan no. Kan mending kue ini dakwah lumayan ini. Ngono loh. Nah, makanya kalau ngomong tarbiyah, kalau saya ya sudah itu dari Rabbun kita pelajari ma huwa Rabb. Gitu.
Misalnya dari hurufnya saja. Kalau ilahun itu ngadeg kabeh. Alif, lam, ha. Alif itu lambang ego manusia, lambang eksistensi keakuan Allah maupun manusia, karena manusia berasal dari Allah. Maka kalau kita sedang mohon ampun kepada Allah, sedang berhadapan dalam urusan di mana Allah berhadapan dengan kita sebagai yang maha dahsyat, ya muhaimin, ya kohar, ya jabar, itu pusatnya ilahun. Mergo Allah ngadeg jejeg tiwi kromo gede banget ngono kae. Mergo hurufe alif. Ning nek wis robun kuwi kabeh melengkung. Itu ya iki jane ora iso nggo dokter ra iso iki. Iki bahan-bahan ngene iki ra ono rujukane. Ya. Ning mboten pengen dadi dokter kula, Pak. Ya asif saiki ra pengen wis. Kowe luwih dokter timbangane dokter ngono ya. Ya. Kalau Anda melayani ibu bapak, itu badan Anda, misalnya kue melayani bentuknya menghormati, nyugui panganan, mencium tangan misalnya ya, itu gegermu dedek apa melengkung? Melengkung. Jadi sebenarnya alif adalah lambang pelayanan kepada diri sendiri. Betul enggak? Nek wawu kue lambang pelayanan terhadap yang lain. Jadi ketika Allah menjadi Rabbun, itu Allah sedang menundukkan eksistensinya untuk menyayangi umatnya, untuk menyayangi makhluk-makhluknya. Disitulah dia bernama Rabbun. Bahkan Allah itu menampung semua kacaunya kita dengan ampunannya. Maka dia memakai huruf ba. Mulane ibu-ibu nek ngudang anake kan mesti nganggo ba, ngono gitu. Cilup ba. Orang mungkin cilup alif, cilup lam, orang mungkin sing ngadeg-ngadeg, gitu ya. Ini contoh aja. Nah, maka saya nanti apapun aspirasi kita dalam diskusi ini, kalau bisa tetap mengacu, sebab nggak ada gunanya ngomong apapun, melakukan apapun, bertindak apapun, turu pora turu, nek ora ono hubungane karo Gusti Allah, ora ono hubungane. Dadi apa wae nek kowe ora apa jenenge, nek kowe ora kompatibel karo ridhone Allah, ora ana gunane. Dadi presiden kowe malah dadi masalah kowe karo Gusti Allah. Kowe depan kowe mbuh kapan kowe, ya. Jadi mari kita selalu berada pada kompatibilitas. Angel tenan bahasane gitu. Bahasa dokter ya. Pokoknya apa jenis gaduk ya cara jawane ya. Wah gaduk karo ridho Allah, jangan gaduk karo amarah Allah, jangan gaduk karo ghadabullah, kan gitu. Nah kalau bikin pendidikan, seluruh konsepnya pasti menuju di mana anak didik akan punya bekal untuk kelak mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutlah pendidikan itu tarbiyah yang berasal dari robbayani soghiro, dari akar kata robun, karena ternyata Allah sendiri itu melayani hamba-hambanya sedemikian rupa sehingga tujuan manusia hidup, kewajiban manusia hidup adalah ibadah atau pelayanan. Pertama pelayanan kepada Allah berupa syariat Islam, kemudian pelayanan kepada manusia berupa rahmatan lil alamin. Kira-kira ngono kuwi ya. Jadi tarbiyah cetha saiki ya. Pendidikan cetha. Nek pelajar kuwi dari kata ajar. Siapakah pahlawan nasional tokoh pendidikan? Ki Hajar Dewantara. Dadi zaman biyen nek ana wong pinter gawe senjata dijenenge empu. Nek pinter gawe sastra sing apik-apik dijenengke jonggo atau pujonggo atau kijanggan. Nek pinter gawe patung, gawe apa sing bangunan-bangunan apik jenenge undagi. Nek wong sing digawene diparani wong akeh nggo sinau jenenge Ki Ajar. Nek dialuske Ki Hajar. Seperti Hamengkubuwono hanya itu untuk menghaluskan, meninggikan derajat estetiknya. Aslinya Amengkubuwono, tapi karena beliau raja kita kasih H, kan gitu.
nek Allah rasa dikai hanjul Allah ngono ya aja ndak lucu itu ya. Jadi ajar bener sekali pelajar, makanya pelajar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berarti memang membangun diri untuk diparani wong oke tinggal sinau kan gitu. Tepuk tangan untuk Ibnu kan gitu. Oke, dengan demikian saya akan akhiri pengantar ini. Wilayah kita jelas insya Allah, boleh dari filsafatnya, boleh dari teknisnya, boleh dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ada yang menyangkut Diknas, Depak dan lain sebagainya. Tapi mari kita dengarkan dulu dari beliau yang karena tanfidiyah pasti akan banyak hardware dari pendidikan, tapi beliau nanti dari Suriah saya mohon untuk juga memberi dasar-dasar menawi kula kelentu bab Robbayani Soghira wau nggih nyuwun sewu pun benakaken ngaten nggih nyuwun sewu Bapak. Matur nuwun Cak Nun. Kula nirakaken bahasanipun anak kula Fauzi dalam proses. Ngoten nggih Mas Fauzi nggih. Nah, dalam dunia pendidikan pun kalau saya ngamati ya dalam proses dari masa ke masa itu menapai proses. Cak Nun tadi nyebut pendidikan masa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dengan masa sekarang juga mengalami proses-proses. Di NU ada ungkapan at-takfidhu biqadimis sholih wa ta'khudhu bil jadidil aslah. Ngoten nggih Pak Cak Nun nggih. Nah, nguri-uri ingkang sae lajeng mendhet ingkang langkung sae. Dalam dunia pendidikan pun nampaknya juga mestinya harus seperti ini. Teori-teori pendidikan, cara-cara mendidik, regulasi pendidikan yang memang baik tetap kita lanjutkan. Namun kita juga tidak cumut, tidak berhenti di situ. Kita harus ada inovasi-inovasi supaya untuk lebih sempurna jalannya pendidikan itu. Namun perubahan inovasi itu jangan malah menurun, tapi kita upayakan menuju ke peningkatan. Untuk itu butuh koreksi-koreksi, butuh evaluasi-evaluasi. Oleh karenanya kumpul-kumpul kita seperti ini adalah merupakan wahana kita untuk mengevaluasi jalannya pendidikan, sehingga anak-anak NU seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kemajuan NU ke depan, pelajar-pelajar NU ke depan yang menerima estafet perjuangan ke depan ini maju ya maju ning ojo kemajon, apik ya apik ning ojo kapien. Untuk membuat ojo kemajon, ojo kapien, kita harus tetap mendekat kepada senior-senior kita yang waskito, para alim, para ulama, sehingga pelajar NU bisa membumbung tinggi selangit. Namun kita tetap harus berpijak di bumi kita sendiri. Boten Cak Nun nggih. Monggo pun lajengaken salajengipun. Saya kira ada yang diantarkan dari interval pembicaraan beliau itu ke verifikasi. Iki NU nggawe pendidikan ki padha apa ora filosofine, tujuane, torikote, kaifiahe karo pendidikan nasional. Nek padha njur piye, nek ora padha njur piye. Kan begitu kan? Itu harus kita perjelas sebab NU itu saya kira organisasi terbesar sedunia. Sejeno nek aku sekolah ning nggon pendidikan NU, Ibnu karo pendidikan sing liya-liyane ya sejeno, ada yang bisa saya andalkan di sana, kalau di sini tidak bisa saya andalkan. Kan itu harus kita pastikan. Kalau sekarang kepastian itu belum jelas, maka generasinya Fauzi yang harus merintis itu menurut saya. Gitu loh. Ya oke, sekarang saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu
tidak nyandak dengan apa yang disampaikan beliau itu, karena itu filosofis dan bahasanya itu bahasa muyek-muyek gitu. Jadi mungkin saya akan memakai bahasa-bahasa yang tidak kampus tapi kampung. Kalau kita melihat Rasulullah itu belas enggak sekolah, PAUD aja enggak, belum, enggak punya guru, enggak ada ceritanya Rasulullah kok berguru kepada siapa, enggak ada, belas sama sekali. Tetapi kok begitu ya, begitu hebatnya Rasulullah. Siapa yang mendidik Rasulullah itu? Ternyata dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik saya itu Allah, Tuhanku, yang tadi kata Rabba yurabbi, tarbiyah dari Rabbun, dari Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku ini adalah Tuhan. Tuhan telah mendidik aku dengan pendidikan yang sangat baik, dengan pendidikan yang sangat baik. Baru setelah itu kita renung-renungkan bahwa pendidikan ini adalah tidak hanya yang formal saja, tapi apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada lingkungan kita, ini bisa jadi pendidikan. Taruhlah kalau Rasulullah SAW itu baru 2 bulan di dalam kandungan ibunya, itu ayahnya sudah meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. Ikut kakeknya tidak lama meninggal, ikut pamannya meninggal. Diperkuat oleh istrinya meninggal. Putra-putranya yang laki-laki meninggal semuanya. Pernah dikejar-kejar, pernah dilempari batu, pernah berdarah-darah dan sebagainya. Dicaci maki, dilempari ini. Ternyata apa? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhaufu wa mastakanu. Penderitaan itu tidak membuat lemah. Apa yang menimpa beliau itu tidak membuat lemah. Kita tuh sekarang apa? Sepeda motornya gembos saja sudah loyo. Masya Allah. Ini Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, masya Allah. Maka An-Nabil Ummi membaca tidak bisa, Nabi. Membaca tulisan tidak bisa. Tapi justru disitulah beliau Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah sejak kecil, diberikan irhas seperti mukjizat. Kalau nanti setelah diangkat menjadi Rasul, mukjizat, tapi sebelumnya irhas, dilindungi oleh Allah. Di dalam keadaan beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, tapi terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lepas dari penderitaan. Baru kemudian Rasulullah ini sebagai guru agung yang mampu mendidik siapa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah tidak pernah memaksakan Khalid bin Walid sebagai hafizul Quran atau penghafal hadis, tidak. Potensi Khalid bin Walid adalah potensi sebagai panglima perang. Amr bin As sebagai administrator. Kemudian kalau Ibnu Umar sebagai orang alim, dididik oleh Nabi dengan ilmu-ilmu yang banyak. Ibnu Abbas juga ilmu-ilmu yang banyak. Nabi tidak pernah memaksakan ini kamu harus jadi begini, tidak.
Jadi Ibnu tidak harus jadi guru semuanya, tidak. Kalau ada nanti juga ada yang jadi presiden, ada yang jadi administrator, ada sebagai negarawan, ada yang sebagai ustadz, ada yang jangan berkutit dengan satu karakter saja. Makalah tidaklah mustahil ketika yang beliau Kiai Abdul Wahid Hashim tidak pernah sekolah, mengapa jadi Menteri Agama pada saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan hidup di dunia. Mbah Nun selalu menegaskan bahwasanya hidup ini sederhana. Bila ingin memahami lebih banyak hal di dunia, orang Jawa punya lelaku, titen yang tidak ada padanannya dari bahasa apapun. Biasakan dengan titen. Kita bukan nabi yang mungkin bisa mengakses langsung Tuhan sewaktu-waktu via Jibril ketika membutuhkan sebuah jawaban atas seabrek permasalahan. Tetapi kita dibekali akal, maka sudah lumayan jelas bahwa maksud dari pemberian akal adalah untuk mengakali. Dalam level yang lebih praktis adalah meneliti dengan sungguh-sungguh yang orang Jawa menyebutnya dengan titen, teliti lan telaten. Orang-orang terdahulu pada akhirnya mereka mampu memproduksi lelaku-lelaku yang salah satunya terangkum dalam primbon. Sayangnya, seiring berjalan waktu, manusia semakin menurun rasanya kepekaan sehingga keinginan untuk melacak hal-hal yang tidak logis sangat kecil. Bagaimanapun lelaku titen merupakan output dari sebuah rasa yang kalau dalam bahasa ilmiah disebut kuriositas, rasa ingin tahu. Dan mungkin juga pembeda utama suatu makhluk layak disebut manusia, insan atau belum itu terletak pada kualitas kuriositasnya. Riset atau sering disebut penelitian memunculkan kata kerja meneliti. Jika meneliti ditarik kata dasarnya, maka akan ditemukan kata teliti. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan bahwa teliti berarti cermat atau seksama dan meneliti adalah memeriksa atau melakukan suatu penyelidikan. Meneliti adalah pekerjaan siapapun yang ingin tahu, ada keinginan untuk mencari sebuah pembenaran dari anggapan, hipotesis, asumsi atau perkiraan. Segala sesuatu yang masih menjadi hipotesis ataupun asumsi personal harus dibuktikan keabsahannya, sehingga kebenaran yang ditemukan dapat diterima secara massal, diterima secara umum sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Sains menyebut proses pembenaran ini sebagai eksperimen atau riset, sedang para praktisi menyebutnya sebagai proses validasi. Di dunia yang penuh dengan asumsi ini, banyak yang beranggapan bahwasanya tugas penelitian hanya disandang oleh kaum akademis atau yang duduk di bangku sekolah. Sementara di dunia akademis masih banyak akademisi yang belum melek tentang penelitian itu sendiri. Lalu, sebenarnya bagaimanakah posisi penelitian dalam kehidupan? Dewasa ini, penelitian terkadang dianggap sebagai sesuatu yang rumit, seakan-akan menjadi suatu keharusan bahwa penelitian itu harus dilaporkan dengan berlembar-lembar kata intelektual, istilah-istilah sulit yang kadang sulit dimengerti orang awam, seakan menjadi suatu kewajiban bahwa penelitian itu harus tembus jurnal internasional. Jika mengacu pada sistem akademis,
memang benar adanya bahwa penelitian itu harus dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab akademisi di luar hingar-bingar kehidupan akademis yang selalu dikerubuti oleh hal-hal ilmiah. Banyak juga orang yang telah melakukan sesuatu penyelidikan. Pencarian tanpa tepi di dunia teknologi kita mengenal Steve Jobs. Steve Jobs dan temannya sudah banyak melakukan riset yang terbukti berhasil meski tidak pernah dipublikasikan melalui jurnal internasional. Tapi hasil temuan perusahaannya diimplementasikan pada produk dan proven diterima masyarakat. Meski tidak berlabel akademis, pernyataan Steve diakui sebagai kebenaran karena sudah tervalidasi. Hingga ia mendapat pengakuan dan reputasi sebagai superkelas inovator bersama para teknokrat seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg yang tidak menyandang gelar akademis namun diakui strategi marketnya. Para inovator tersebut berhasil menghadirkan produk unggulan yang bersifat painkiller, produk yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya vitamin. Riset itu sebenarnya sederhana, hanya saja setiap manusia yang tidak mendalami melihatnya sebagai sesuatu yang rumit. Bahkan, peradaban kita di masa lalu sudah mencapai pada titik gemar meneliti. Poso sama dengan ngepos noroso sebagai niat mencari kebenaran. Menjalani penyelidikan dengan media bertapa dan menyendiri. Contoh kecil lain dari peradaban sejarah masa lalu adalah ilmu falak, astronomi, weton, perhitungan dari buruk, hari baik, dan sebagainya. Ilmu arsitektur, Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lain. Ilmu-ilmu tersebut layak dan pantas disebut sebagai bagian dari riset panjang peradaban nenek moyang. Meski hanya disampaikan bermedia cerita, dari satu generasi ke generasi lain tidak pernah ada jurnal ilmiahnya, namun nenek moyang tersebut memiliki metode dalam proses pencarian kebenaran. Tidak pernah disidangkan ataupun diseminarkan, namun mendapatkan pengakuan hingga kini. Bahkan beberapa telah diuji secara ilmiah melalui tahapan keilmuan modern. Hasilnya berkesinambungan dan tidak bertentangan. Manusia sejatinya diberikan potensi yang luar biasa, hanya saja tak banyak yang menyadari dengan segala potensi itu. Sangat sayang jika hidup hanya bertujuan untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Sayang, sungguh sayang jika bahagia itu hanya bahagiamu sendiri. Sama halnya dengan tujuan penelitian, sayang jika penelitian dihentikan gara-gara sudah menenangkan lomba, sudah laporan pertanggungjawaban, selepas dapat dana, apalagi jika tujuan penelitian hanya mencari dana hibah. Puncaknya, bahwa meneliti memiliki kemerdekaan sendiri. Penelitian tidak dimiliki oleh kaum akademisi saja, melainkan tugas meneliti ini adalah tugas seluruh manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia tengah berproses untuk mendalami perjalanannya sebagai wujud pencarian tentang kebenaran yang sejati. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan. Untuk mencapai pemahaman bahwa tidak ada yang sia-sia, maka hal tersebut harus dibuktikan secara logis dan empiris. Maka ayat apapun dalam Al-Quran sesungguhnya adalah dorongan untuk manusia agar terus melakukan pencarian, penelitian, agar menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.